Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terutama saudara-saudara yang setia menonton video-video saya, dimanapun saudara-saudara ini berada, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua, terutama saudara-saudara yang sering menonton video-video saya, setia melihat tayangan-tayangan saya ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan taufik, hidayah, maunah, keberkahan, berkah dalam iman dan Islam, berkah dalam keluarga, berkah dalam semua aktivitas yang saudara-saudara kerjakan. Apabila saudara-saudara mempunyai hajat, mempunyai keinginan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saudara-saudara mempunyai kesibukan, mempunyai masalah, mempunyai kerepotan, mudah-mudahan senantiasa diberi kegampangan, diberi jalan keluar yang terbaik. Saudara-saudara, keluarga saudara yang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang sampai saat ini belum mendapatkan jodoh, baik adik-adik ini laki-laki atau perempuan, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan jodoh yang terbaik untuk adik-adik sekalian, menjadi pasangan-pasangan hidup yang bisa membuat adik sejahtera dunia sampai ke alam akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari yang sangat bahagia ini, selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan channel saya Muhammad Idris Al-Fakir. Pada kesempatan yang amat sangat baik ini, saya mau membahas sedikit tentang perbuatan dosa yang namanya zina atau perzinahan. Para pemirsa yang budiman, pasti saudara-saudara telah tahu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak berfirman, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah amat sangat menerangkannya dalam Al-Quran tentang perzinahan atau bagaimana hukumnya orang-orang yang melaksanakan zina. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia pasti sudah tahu, zina adalah merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena perbuatan tersebut itu dilaksanakan atau dikerjakan dalam koridor laki-laki dan perempuan itu di luar pernikahan, di luar akad yang sah, yang sudah digariskan secara hukum syariat oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zina dalam Al-Quran itu termasuk perbuatan yang amat sangat keji, perbuatan yang amat sangat keji dan amat sangat jelek, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Zina itu merupakan perbuatan dalam Al-Quran itu disebut fahisyah. Apa itu fahisyah?
Fahisah adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap zina itu jangankan kita sampai melakukannya, mendekati aja ya, mendekati saja, atau kita mendekat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinahan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam ayat itu Allah berfirman sudah jelas bahwa perzinahan itu tergolong perbuatan yang fahisyah. Wala taqrabu az-zina, wala taqrabu zina. Janganlah kamu sekalian mendekati az-zina, kepada zina. Artinya kamu itu jangan sampai mendekati kepada perzinahan. Innahu kana fahisyatan, karena sesungguhnya zina itu fahisyatan, adalah perbuatan yang fahisyah, yang amat sangat jelek, amat sangat rendah begitu, fahisyah. Wasa asabila, dan zina itu merupakan jalan yang paling jelek, seburuk-buruknya jalan adalah melaksanakan perzinahan. Itu menurut hukum Islam. Jadi zina itu termasuk fahisyah, perbuatan yang amat sangat dibenci, perbuatan yang amat sangat jelek, dan termasuk sa'asabila, jalan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lainnya, dalam surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai kata ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan perbuatan tersebut, perbuatan zina tersebut, itu harus dijilid. Hukumannya itu harus dirajam, harus dijilid itu. Berapa? Sebanyak 100 kali jilitan masing-masing dari laki-laki dan perempuan itu. Dalam ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan-perempuan, az-zaniyatu, perempuan-perempuan yang melakukan zina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma, maka keduanya itu harus dijilid, harus dirajam ya. Mi'ata jaldah, sebanyak 100 rajaman. Itu merupakan azab di dunia bagi orang-orang yang melaksanakan zina. Zina merupakan dosa, sekalipun ada sebuah hadis ya, yang menyatakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadis itu datangnya dari Abdullah bin Umar bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dosa-dosa besar ya, al-kabairu, adapun dosa-dosa besar, yang pertama itu al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian wa uququl walidain, berani kepada kedua orang tua, yang nomor 2. Kemudian yang ketiga ya, wa qatlun nafsi, menghilangkan nyawa seseorang, itu termasuk dosa besar. Kemudian yang keempat, sumpah yang palsu ya. Sumpah yang palsu itu termasuk dosa-dosa besar. Dalam hadis itu dijelaskan ada 4 dosa yang besar. Dalam hadis itu zina itu tidak ada. Tapi sekalipun zina dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah termasuk dosa besar, zina itu merupakan dosa yang sulit untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Zina merupakan sebuah dosa yang kalau tidak tahu cara orang itu bertaubat setelah dia itu melaksanakan perbuatan itu, maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita
Mudah-mudahan keluarga kita, saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita dijauhkan dari perbuatan yang amat sangat keji dan amat sangat dimurkai oleh Allah, dan merupakan perbuatan yang merupakan jalan yang paling jelek menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan perbuatan zina. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian yang saya hormati dimanapun Anda berada, sekarang solusinya bagaimana andai kata seorang hamba terlanjur melaksanakan perbuatan zina? Jadi kita juga harus memberikan solusi, ya. Ibarat seorang dokter, ya, seorang dokter, ada seorang pasien yang mau periksa terhadap dokter tersebut. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata pasien ini sedang mengidap sebuah penyakit, namanya ini misalnya, penyakit ini misalnya. Maka setelah dokter itu memeriksa, ya, penyakit dari seseorang itu, yang jelas dokter itu harus memberikan, paling tidak, ya, dengan izin Allah, dokter itu harus memberikan solusi, memberikan obat, bagaimana caranya supaya orang ini sembuh atau disembuhkan oleh Allah lewat obat yang akan dokter kasih tersebut kepada pasien itu. Syaratnya, ya, tentu kalau seseorang telah terlanjur melakukan perbuatan zina, karena kita yakin di dunia ini manusia tidak akan luput dari kesalahan, dari kehilafan, dari kekurangan, ya. Andai kata seorang hamba telah terlanjur melaksanakan perbuatan yang amat sangat jelek itu, yaitu perbuatan zina, caranya bagaimana supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ia harus banyak-banyak bertobat kepada Allah, harus banyak bertobat. Jangan sampai setelah orang itu melakukan perbuatan zina kemudian dia tenang-tenang saja. Kan banyak sekarang orang yang sudah melakukan perbuatan zina, kemudian dia tidak bertobat karena putus asa, putus harap terhadap ampunan dari Allah. Itu tidak boleh. Mungkin karena dia itu pernah mendengar kata-kata seseorang, ya. Kan banyak kita dengar, telinga kita sudah banyak mendengar bahwa berzina satu kali itu akan menghapuskan sering itu pada acara-acara walimah, pada acara-acara pernikahan, pada acara-acara pengajian, sering itu disampaikan. Banyak orang yang menyampaikan bahwa berzina satu kali itu akan menghapus kebaikan selama 60 tahun katanya. Itu banyak yang mengatakan seperti itu, sehingga orang yang terlanjur melakukan perbuatan zina itu kadang itu dengan kata-kata seperti itu dia itu putus harap. Percuma saya ini tobat kepada Allah, uang satu kali berzina akan menghapus kebaikan selama 60 tahun, padahal umur saya ini sekarang masih 55 tahun misalnya. Percuma saya melakukan tobat kepada Allah. Itu jangan sampai seperti itu, ya. Toh yang akan mengampuni bukan orang yang bilang bahwa zina akan menghapus kebaikan selama 60 tahun, bukan itu. Toh yang mengampuni Allah. Jadi andai kata ada seseorang yang terlanjur melaksanakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, yang amat sangat jelek, melakukan perbuatan menempuh jalan yang paling sejelek-jeleknya jalan, yaitu melakukan perbuatan zina, syaratnya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang tersebut harus langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Ya harus bertobat. Harus bertobat dengan taubat yang sungguh, dengan taubat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh begitu. Karena dia telah melakukan perbuatan yang amat sangat dilarang. Jadi tobatnya ya harus sungguh-sungguh. Tidak cukup dengan membaca istighfar. Bagaimana? Ya harus melaksanakan taubat yang disebut taubatan nasuha. Taubat yang sungguh, yang benar-benar taubat. Kita jangan terpancing, saudara jangan terpancing kalau sudah terlanjur melaksanakan perbuatan zina itu, jangan terpancing kepada
pembicaranya orang, kamu itu berzina, kebaikan kamu akan terhapus selama 60 tahun. Kita saudara jangan terpancing ke situ. Kenapa? Karena yang akan mengampuni itu bukan orang yang berbicara itu. Semua yang mengampuni kan Allah. Semua yang mengampuni itu Allah. Ya kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun saja, minta maaf saja, baca saja istighfar kepada Allah. Insya Allah Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, ya. Selama orang tersebut tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ya, yang menyekutukan Allah, sebesar apapun dosa seseorang itu, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah itu memang Zat yang Maha Pengampun. Jadi kalau terlanjur melaksanakan perbuatan yang amat sangat keji itu, ya, perbuatan yang amat sangat dilaknat, perbuatan yang merupakan jalan yang paling jelek, yaitu perbuatan zina, ya harus bertobat kepada Allah. Jangan sampai diam, jangan sampai putus harap, jangan. Dalam ayat suci Al-Quranul Karim itu sudah dijelaskan itu. Coba Anda baca surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi itu menyampaikan ayat ini. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Dalam ayat ini jelas Allah melarang orang-orang yang berbuat dosa itu untuk berdiam diri, untuk putus asa. Dilarang oleh Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, agar menyampaikan ayat ini. Qul, katakan Muhammad, ucapkan Muhammad. Ini firman Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi agar Nabi itu menyampaikan kepada umat-umat Islam, kepada kita semua, terutama ya kepada orang yang melakukan perbuatan yang amat sangat keji, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah kelewat batas ala anfusihim, kepada dirinya sendiri. Melakukan zina itu termasuk orang yang kelewat batas terhadap dirinya sendiri. Yang dimaksud kelewat batas di sini adalah menjerumuskan dirinya, ya, kepada hal-hal, kepada jalan yang amat sangat Allah murkai, yaitu melaksanakan perbuatan zina. Allah itu menyampaikan, dan perintah ini disuruh sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena di depan ada kalimat kul. Allah berfirman, kul, katakan Muhammad. Bagaimana? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku. Firman-Nya Allah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah kelewat batas kepada dirinya sendiri, yang telah aniaya kepada dirinya sendiri. Bagaimana? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus harap. Ya, la taqnatu, janganlah kamu berputus harap mir rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Jangan sampai kamu itu berdiam diri, jangan sampai kamu itu berputus harap akan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Orang Islam habis melakukan dosa, habis mengerjakan dosa, kemudian diam, 1000 bahasa, tidak membaca istighfar, tidak bertobat kepada Allah. Itu tidak boleh. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu sampai putus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir-akhir dari ayat ini Allah menegaskan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba, akan mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Jadi Allah yang mengampuni. Kalau saudara telah terlanjur melaksanakan perbuatan yang namanya zina, jangan sampai terpancang, ya, karena ada orang yang bilang bahwa satu zina satu kali kemudian akan menghapus kebaikan 60 tahun. Ya, itu memang benar. Tapi si pelaku itu tidak boleh terpancang terhadap kata-kata itu sehingga dia putus asa untuk bertobat kepada Allah. Karena Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an.
Allah itu akan mengampuni dosa jami'an semuanya. Ini firman Allah. Ya, bukan kata-kata orang yang bilang 60 tahun akan menghapus kebaikan itu, bukan. Firman Allah ini. Allah menyuruh, memerintahkan la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai putus harap akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Yang terakhir, innahu huwal ghafurur rahim. Kenapa kita harus bertobat? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan yang maha mengasihi seorang hamba. Jadi Allah itu Ghafurur Rahim, zat yang maha mengampuni dosa, Rahim, dan zat yang maha mengasihi seorang hamba, terutama hamba yang telah melaksanakan dosa. Jadi kita, ya, umpama kita itu melaksanakan perbuatan dosa, ya jangan kita diam, jangan kita putus harap. Kita harus banyak-banyak baca istighfar, bertobat kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Allah itu Maha Pengampun dari semuanya dosa yang kita lakukan, terutama yang umpamanya ada pelaku zina di sini. Allah akan mengampuni orang-orang yang telah melakukan perzinahan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana caranya? Ya caranya harus bertobat dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha ini ya taubat yang benar-benar benar-benar bertobat begitu. Adapun syarat-syaratnya orang bertobat, apalagi setelah melakukan perbuatan yang fahisyah itu, perbuatan yang amat sangat jelek itu, seperti perzinahan. Syaratnya itu yang pertama ya harus melakukan taubat nasuha. Syarat-syarat taubat nasuha itu seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, syarat-syarat untuk melaksanakan taubat agar benar-benar taubat itu yang pertama harus ayyuqli'a anil maksiyah. Itu yang pertama. Jadi kalau orang mau melaksanakan taubat yang sungguh bertobat ya, sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, atau akan melaksanakan taubat nasuha dari perbuatan yang amat sangat jelek itu, yang pertama itu ayyuqli'a anil maksiyah. Apa yang dimaksud ayyuqli'a anil maksiyah? Harus memotong dari perbuatan maksiat itu. Yang dimaksud memotong di sini tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya zina, ya jangan melakukan perbuatan zina lagi. Itu namanya memotong dari perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Itu yang syarat yang pertama. Ayyuqli'a anil maksiyah, harus memotong dari maksiat yang pernah dikerjakan, dari maksiat yang ditobati. Itu maksudnya seperti itu. Kalau orang itu bertaubat dari zina, maksiatnya berupa zina, ya harus berhenti. Jangan sekarang tobat besok berzina lagi, sekarang tobat nanti berzina lagi. Itu tidak tobat, tidak ayyuqli'a anil maksiyah itu namanya. Jadi harusnya syarat yang pertama harus memotong dari perbuatan maksiat itu. Umpamanya zina, ya harus tidak berzina lagi begitu. Itu ya syarat yang pertama. Yang kedua, ayandama ala fi'liha. Itu syarat yang kedua. Ini harus, agar taubat itu digolongkan menjadi taubat yang benar-benar bertaubat atau taubat nasuha. Yang kedua itu ayandama ala fi'liha. Orang yang melaksanakan perbuatan itu harus ayandama, harus merasa menyesal. Harus menyesal dengan penyesalan yang amat sangat tinggi. Harus menyesal ya, namanya orang menyesal. Ayandama ala fi'liha, harus merasa menyesal karena dia telah melakukan perbuatan zina itu. Menyesal seumur hidup. Itu juga syarat. Menurut Imam An-Nawawi itu merupakan syarat, termasuk syarat taubah nasuhah yang kedua. Ayandama ala fi'liha, merasa menyesal ya. Melakukan penyesalan yang amat sangat tinggi, menyesal. Katanya orang rumah saya itu kastah ya, kastah, menyesal. Itu syarat yang kedua, ayandama ala fi'liha,
harus menyesal karena telah melakukan perbuatan itu. Kemudian syarat yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berjanji kepada Allah ya, untuk tidak mengulangi lagi, untuk tidak berzina lagi selama-lamanya. Itu syarat yang ketiga, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi, abadan, selama-lamanya. Dan tidak cukup berjanji, berusaha mengganti perbuatan yang telah ia lakukan ya, seperti perbuatan zina itu, dengan hal-hal yang baik. Itu yang ketiga. Jadi ayyazima ya, alla ya'uda ilaiha abadan, tidak akan kembali terhadap perbuatan itu selama-lamanya, berjanji kepada Allah, berjanji untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi ya selama-lamanya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengganti perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi bukan cuma sekedar memutus dari perbuatan maksiat, bukan sekedar cuma merasa menyesal, dan bukan cuma berjanji untuk tidak mengulangi lagi, tidak. Tapi yang ketiga ya, ini bersamaan juga harus berjanji untuk mengganti perbuatan-perbuatan zina itu ya, perbuatan yang telah dilakukan berupa zina itu, perbuatan yang amat sangat keji itu ya, yang termasuk fahisah itu, dengan perbuatan-perbuatan baik. Caranya bagaimana? Ya diganti dengan memperbanyak baca istighfar. Pertama harus banyak baca istighfar ya. Istighfar, kita telah banyak mendengar dari guru-guru kita, baca istighfar, harus jangan sampai meninggalkan istighfar, harus berjanji melakukan kebaikan dengan apa ya, dengan banyak memperbaca istighfar. Itu salah satu syaratnya juga. Istighfar biasanya astaghfirullahaladzim, atau kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin itu yang dikarang Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, itu ada Sayyidul Istighfar itu di sana. Tidak apa-apa. Saudara mau baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, tidak apa-apa. Atau paling tidak baca istighfar yang pendek, astaghfirullahaladzim, atau baca istighfar yang ada di kitab Ihya itu yang disebut Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka, seperti itu sampai selesai. Itu macam-macamnya istighfar. Atau baca istighfar yang pernah diajari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis yang sahih itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita, kepada umat Islam, kalau umat Islam ini setelah melakukan perbuatan dosa, apalagi perbuatan dosa seperti zina itu ya, pokok perbuatan dosa, itu hendaknya harus memperbanyak membaca istighfar seperti yang diajari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana istighfarnya? Ini hadis sahih. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini istighfar yang diajari oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca ini tidak apa-apa, malah lebih bagus baca istighfar yang pernah diajari Nabi. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya saya telah dolim, kami telah dolim kepada diri kami sendiri. Saya telah dolim kepada saya sendiri. Zulman katsiran, dengan dolim yang amat sangat banyak, dengan dolim yang amat sangat besar. Maksudnya saya dolim kepada diri saya sendiri. Maksudnya di sini saya telah menjerumuskan diri saya terhadap perbuatan-perbuatan yang telah Engkau larang ya Allah. Seperti itu. Ya termasuk zina. Zina itu kan perbuatan yang amat sangat dilarang oleh Allah. Saya ini zalim, telah menjerumuskan saya sendiri terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang telah Engkau larang ya Allah. Itu maknanya.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya zalamtu, saya zalim nafsi terhadap diri saya sendiri, zulman katsiran, dengan zalim yang amat sangat besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada zat yang bisa mengampuni sebuah dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Artinya tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir istighfar ini Rasul menyarankan ya Allah, wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli, maka ampunilah saya. Jadi ini merupakan permintaan dari orang-orang yang berbuat dosa. Faghfirli, ampunilah saya. Maghfiratan min indika, dengan ampunan min indika, yang ada, yang datang dari sisimu ya Allah. Itu kan artinya pengampunan itu datang dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Warhamni, di belakang ada kalimat warhamni, dan kasihanilah saya. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mengampuni dan maha mengasihi. Baca istighfar ini ya, kalau kita telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya untuk syarat yang ketiga itu mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya dengan istighfar ya. Itu yang salah satunya. Atau dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberi pertolongan. Ayat-ayat suci Al-Quran itu nanti akan memberi pertolongan kepada kita, kepada umat-umat yang telah banyak melakukan perbuatan dosa. Mungkin dengan membaca Al-Quran Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lebih-lebih apabila ada seorang hamba yang telah melakukan perbuatan zina, itu mungkin dengan memperbanyak, dengan mengganti kebaikan dengan memperbanyak Al-Quran, mungkin akan diampuni. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti. Ayat-ayat Quran yang telah kita baca, yang telah kita hayati ya, isi dan kandungannya Al-Quran, kemudian kita amalkan, itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberi pertolongan terhadap orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, ya tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca sholawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga namanya mengganti perbuatan-perbuatan dosa dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi mudah-mudahan dengan istighfar, dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dosa-dosa yang telah kita kerjakan, utamanya apabila ada seseorang yang telah melakukan perbuatan dosa, yakinlah bahwa tidak ada zat yang bisa mengampuni sebuah dosa sebesar apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaknya bermunajat untuk mengharap maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, baik dosa-dosa kita yang besar atau dosa-dosa kita yang kecil, semua dosa kita, dosa keluarga kita, dosa semua orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin dosa semua ahli kubur kita ya, orang-orang dekat kita yang telah meninggal, yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua dijadikan hamba yang senang melaksanakan ibadah, mengganti perbuatan-perbuatan dosa kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang sedikit ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, Al-Fakir Muhammad Idris, utamanya bagi saudara-saudara sekalian. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini semata karena ketidaktahuan dan keterbatasan dari ilmu yang saya miliki.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.